Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempraktekkan roleplay pada pasien HIV/AIDS. Nama saya Agnes Walo, NIM 19046. Saya sebagai dokter. Saya Ambar Kurnia Ramadhani, NIM 19047. Saya sebagai ibu pasien. Saya Adinda Hoirunisya, NIM 19044. Saya sebagai pasien. Saya Brigita Agil Habibnati, NIM 19050 sebagai perawat. Saya Cici Andika, NIM 19051. Saya sebagai perawat. Saya Anida Pratama Damayanti, NIM 19048 sebagai perawat. Saya Johannes Saputri, NIM 19045 sebagai perawat. Saya Ayu Wulandari, NIM 19049 sebagai perawat. Alkisah dari seorang anak yang bernama Dinda berusia 20 tahun masuk ke rumah sakit diantar oleh teman kuliahnya dalam keadaan tidak sadar yang ditemukan tergeletak di WC kampusnya. Selarik cerita tentang Dinda sebelum roleplay ini dilanjutkan. Dinda merupakan seorang anak tunggal dari keluarga broken home. Ibu dan bapaknya telah bercerai sejak 1 tahun yang lalu. Sejak peristiwa itu, Dinda yang dahulunya seorang anak yang berbakti, baik dan pintar telah berubah 180 derajat menjadi seorang anak yang keras, temperamental, dan pemalas. Ia jarang tinggal di rumah dan mulai bergaul dengan teman-teman yang tidak benar. Ia sering membohongi dan membantah ibunya jika ditanya dan dilarang apa yang dilakukannya. Dia mulai sering bolos kuliah dan lebih memilih pergi bersenang-senang dengan teman-temannya ketimbang pergi kuliah. Dan dalam pergaulannya inilah Dinda mengenal dunia yang dianggapnya sebuah surga, tapi justru hal itulah yang menghantarnya ke neraka yang sesungguhnya. Dinda menjadi pecandu alkohol, narkotika, serta ketergantungan obat-obat terlarang, narkoba. Sakau menjadi fenomena biasa dalam kesehariannya. Dan fenomena inilah yang telah membawa ke cerita kita pada roleplay kali ini. Tiba di rumah sakit, pasien segera mendapat pertolongan mulai dari administrasi, pemeriksaan, dan perawatan. Maaf ya Bu, atas kesalahan-kesalahanku. Ya nak, sebelum kamu minta maaf, Ibu udah maafkan. Jangan ulangi lagi ya. Ya Bu. Permisi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bu. Ibu, Mbak, nama saya perawat Anida. Saya ditugaskan untuk merawat Mbak selama dirawat di sini. Saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya. Jadi kalau ada yang dibutuhkan, Ibu atau Mbak bisa meminta kepada saya. Ruangan saya berada di sebelah kanan dari kamar ini. Bagaimana keadaan Mbak? Keluhan apa yang dirasakan sekarang? Badanku lemas sekali, Sus. Kepalaku juga terasa berat dan kalau bangun pusing. Ibu, sekarang saya harus mengukur tanda-tanda vital anak Ibu ya. Silakan sus. Permisi ya Mbak, bisa saya ukur tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhunya sekarang ya. Iya, Suster.
Saya cek nadinya ya, Mbak. Sus, saya sering berkeringat, tidak enak sekali perasaanku. Dia juga nggak mau makan, katanya nggak selera makan, Sus. Berkeringat banyak dan kurang nafsu makan adalah gejala dari suatu penyakit. Tensinya 100/70 dan suhunya 38,5 derajat Celcius. Suhu tinggi membuat Mbak banyak berkeringat. Ibu, ada air hangatnya? Sebaiknya sekarang Mbak dikompres untuk menurunkan panas ya. Iya, Sus, nanti saya kompres. Suster, apa penyakitku? Sampai kapan saya berada di sini? Sampai sekarang belum ada diagnosa pasti. Kami masih menunggu hasil lab Mbak. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bukan penyakit serius. Sekarang Mbak istirahat ya. Saya masih harus mengukur tanda-tanda vital pasien yang lain. Sekitar jam 8 pagi nanti, saya dan teman saya akan ke sini lagi untuk menyuntik obat untuk Mbak ya. Iya, terima kasih suster. Kompres pasien seperti anjuran perawat Anida tadi. Pintu diketuk lagi dan tampak perawat Anida melangkah masuk. Permisi. Selamat pagi. Pagi, Sus. Setelah dikompres, bagaimana keadaannya sekarang? Agak lebih baik kan? Ya, suster. Mbak, ini ada instruksi dari dokter untuk pemberian obat lewat injeksi. Bagaimana Mbak? Mbak sudah siap untuk saya suntik? Suntiknya pelan-pelan ya, Sus. Ibu, orang tuanya kan? Iya, Sus, saya ibunya. Begini Bu, tadi saya diminta oleh dokter untuk menyampaikan ke Ibu agar bisa menemui Dokter Agnes di ruangannya. Baik, Sus, tapi saya tidak tahu ruangannya. Mari Ibu, saya antar. Dinda, kamu istirahat dulu ya. Saya mau ke ruangan dokter sebentar. Iya, Bu. Nida mengetuk pintu, lalu masuki ke ruangan dokter diikuti oleh ibu pasien. Selamat pagi dokter. Dok, ini ibunya Adinda. Silakan duduk Bu. Jadi begini Bu, ini kami sudah melakukan pemeriksaan yang sedetail mungkin terhadap anak ibu dan hasilnya sudah ada di tangan saya. Anak saya sakit apa, Dok? Ibu yang sabar ya. Berdasarkan pemeriksaan kami, anak ibu positif menderita penyakit HIV atau AIDS. Ya Allah, anakku, nggak mungkin. Ibu yang tenang ya. Ibu harus sabar. Kami paham perasaan ibu sekarang. Iya Bu, ibu harus kuat demi anak ibu. Sudah merasa kalau anak saya salah di luar sana, tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Bagaimana saya menyampaikan kepada anak saya? Apa dia mampu menerimanya? Ya Allah, kenapa kamu menghukumku seperti ini? Tenang ya Bu, nanti saya bantu. Nanti kita sama-sama sampaikan ke anak ibu ya. Berjalan beriringan masuk. Bagaimana Bu? Apa yang dikatakan dokter? Kenapa Bu? Kenapa menangis? Apa kata dokter? Dinda sakit apa? Tenang dulu ya. Apakah Mbak sudah siap untuk mendengarnya? Saya siap, suster. Sakit apa, Kak? Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Mbak positif menderita penyakit HIV atau AIDS. Apa, suster? HIV AIDS? Aku tidak percaya. Suster bohong, mustahil. Tidak mungkin. Ibu, bohong kan suster ini? Kak, istighfar. Masih ada Tuhan yang menentukan hidup manusia. Berdoa kepadanya, mudah-mudahan ada keajaibannya. Tuhan tidak adil. Kenapa tidak henti-hentinya mengambil kebahagiaanku? Apa salahku? Kenapa aku yang dihukum? Kenapa? Jangan bilang begitu, Mbak. Tuhan itu maha adil, maha penyayang, dan hanya orang-orang yang mampu yang diberi cobaan seperti ini.
Mbak harus kuat menghadapinya. Mungkin Mbak bisa merenung apa sebenarnya yang telah Mbak lakukan sehingga penyakit ini menyerang Mbak. Kehidupan dan pergaulan Mbak akhir-akhir ini. Apa yang Mbak konsumsi dan kerjakan. Ini bukan hukuman, tapi konsekuensi dari perbuatan Mbak sendiri. Ah, sudahlah, Tuhan jahat. Pasien membelakangi perawat, menutup mukanya, lalu tangisannya bertambah keras. Pasien tidak mau melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Keluar semua dari ruangan ini. Tinggalkan aku sendiri. Tidak usah pedulikan saya. Pergi. Ibu, kita keluar dulu ya. Biarkan Mbaknya sendiri. Tampak pasien masih menangis. Jelas terpacu rasa sakit hati dan penyesalan yang sangat dalam pada raut wajahnya. Lebih baik ku akhiri saja hidupku sekarang. Aku akan tetap mati. Aku hanya membebankan ibu dan membuatnya malu. Ya, aku harus mati sekarang. Ibu, maafkan aku. Aku sudah menghancurkan segala harapanmu. Aku tidak layak menjadi anakmu. Lebih baik aku akhiri semuanya sekarang sebelum ibu tambah menderita karena aku. Tapi ibu, apa benar kamu akan bahagia kalau aku pergi tanpa pamit? Ibu, ya Allah, akankah engkau mengampuni dosaku ini? Ah, tidak mungkin. Engkau hanya bisa menghukumku tanpa henti. Engkau ambil keluargaku, ayahku, baktiku terhadap ibuku, senyuman ibuku, dan sekarang engkau bahkan mau mengambil nyawaku. Aku begini karena ingin mencari ketentraman di luar rumah, sehingga aku mendekati narkoba. Suster masuk ke dalam ruangan. Sore Ibu, bagaimana keadaan Dinda sekarang? Baik kok, suster. Kamu baik-baik saja kan, Nak? Iya, saya baik-baik saja. Mbak, gimana keadaannya? Iya, suster. Saya sudah dapat menerima ini semua. Saya sadar bahwa semua yang terjadi ini adalah hukuman buat saya atas segala kehilapan yang telah saya lakukan. Ibu, maafkan aku sudah menghancurkan semua harapan ibu. Ibu, aku akan mati. Tuh, kamu adalah anugerah dan cahaya terindah buat ibu. Ibu sangat sayang sama kamu. Maafkan aku, Ibu. Keheningan ruangan sejak tadi dipecahkan oleh isu tangis mereka. Ibu, Mbak Dinda, saya mengerti perasaannya. Vonis penyakit seperti ini merupakan hal yang mengerikan, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Tapi inilah garis kehidupan yang harus dijalani. Pasti ada hikmahnya, dan semua itu adalah rencana Allah. Walaupun sebenarnya manusialah yang mengundangnya. Berapa lama lagi saya akan hidup, suster? Anakku sudah tidak ada harapan lagi, Sus. Baik Bu, untuk penyakit seperti ini memang sampai saat ini belum ditemukan obat untuk penyembuhannya. Tapi jika ada, dapat dan bersedia mengikuti semua tindakan keperawatan yang diberikan dengan baik, perkembangannya dan dapat ditentukan dengan dihambat, sehingga pasien masih dapat hidup lebih lama. Walaupun kita tahu bahwa ajal dan maut itu ada di tangan Tuhan. Saya akan turuti semuanya, suster. Sebagai orang terdekat, ibu juga harus mendekatkan waspada terhadap penularan dari penyakit AIDS ini, karena ia dapat menularkan dengan cepat. Apa yang harus saya lakukan, Sus? Ibu tidak boleh kontak langsung dengan darah Dinda ya. Jangan berganti peralatan makanan dan tidak terkena semua jenis cairan yang keluar dari tubuh Dinda. Jadi, Ibu tidak boleh menyentuh saya lagi. Ibu bisa mengurusi Dinda seperti biasa, cuma harus berhati-hati terhadap yang telah saya sebutkan tadi. Sekarang Dinda istirahat ya. Saya harus keluar sekarang. Jam dinas saya untuk hari ini sudah selesai. Saya akan digantikan oleh perawat yang shift sore. Nanti mereka yang akan membantu segala kebutuhan Dinda. Saya keluar dulu ya. Ini
demikianlah video roleplay dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.